Halo guys, balik lagi di channel aku Respen. Kali ini kita akan menonton teka-teki misteri. Mari kita mulai. Kamu terbang. Ntar guys. Dan sebelum kamu bangun, Guys. kepalamu cenut-cenut tuh dan tanganmu mulai refleks memeganginya. Bunyi dengung kian mengusik kupingmu. Udah, tetap tenang dan fokus. Oke? Di akhir video, kamu akan tahu kelihayanmu. Coba deh amati baik-baik. Kamu lihat simbol aneh yang tertulis di dinding itu kan? Ada 4 garis vertikal, 3 garis di bawahnya, dan tanda cek di bawahnya lagi. Lalu kamu mendekati jeruji besi itu. Gembok besar berkarat tergantung di tengahnya, tapi anak kuncinya hilang. Kamu segera melihat ke sekeliling, mencoba mencari jalan keluar. Ini guys, ada batu bata yang nonjol. Ada batu bata yang menonjol dari dindingnya kan? Coba pencet aja. Yes, berhasil. Setelah pintu rahasianya terbuka, kamu melangkah masuk. Kamu menuruni tangga dan melihat ruangan lapang yang diterangi obor. Di situ terdapat 4 cermin besar. Di dalamnya terpantul gambar Frankenstein, rangka manusia, zombie, dan vampir. Salah satu di antaranya adalah manusia. Kira-kira yang mana ya? Nih loh guys, dia vampir karena dia mukanya mirip manusia. Nggak warna putih gitu loh guys. Gambar vampir nggak terpantul pada cermin. Biasa Jadi dia pasti di manusia. warna Dia juga putih memberimu sih. tulang kecil, lalu berpesan kalau benda ini bisa membantumu. Setelah keluar, kamu sudah ada di halaman kastil. Tempat ini terlihat luas dan angker. Di angkasa nggak ada burung yang berterbangan. Sang mentari juga ngumpet di balik menara tinggi. Di depanmu ada 3 pintu. Di dekat pintu pertama ada manusia serigala. Pintu kedua didiami kalajengking raksasa seukuran mobil. Dan di pintu ketiga, gargoyle serem sudah siap mencegatmu. Wah, ada yang nggak beres nih. Apa kamu bisa tahu? Aku pilih serigala karena tadi di luar cerah guys. Matahari bersinar cerah dan gak ada bulan purnama. Itu kan Ngapain ada benar. manusia serigala di situ? Dia cuma Karena kan pakai tadi aku kostum kok. Si ngeliat manusia serigala gadungan cerah kemudian di membuka luar. gerbang agar kamu bisa lewat. Kamu kembali ke dalam kastil dan menuju ruangan kecil. Dinding dan langit-langitnya dipenuhi dengan sarang laba-laba. Tumpukan sampah berserakan di lantai. Matamu tertuju pada toples garam di atas meja dan catatan di dinding yang tertulis buletan garam. Kamu cuma mengambil toples itu untuk berjaga-jaga. Tapi tiba-tiba cairan kental mulai menetes mengenai bahumu. Di atas kepalamu terlihat laba-laba besar sedang menuruni Wow, ada jarinya. laba-laba Dia guys. mulai bergerak ke arahmu tuh. Kamu pun langsung kabur, tapi kemudian disambut dengan 3 pintu lain. Di balik pintu pertama terdengar jeritan keras. Di balik pintu kedua ada suara gergaji mesin. Dan di balik pintu ketiga terdengar gonggongan anjing. Pintu mana yang harus kamu pilih? Buruan, waktumu terbatas. Aku pilih yang serigala karena tadi masih cerah nggak sih guys? Pasti yang serigala, aku yakin. Masuk ke pintu ketiga aja. Di situ Oke, kamu oke, akan dah. melihat anjing garang, tapi kan kamu sudah punya tulang. Lemparin aja ke si anjing biar dia nggak ngamuk terus. Nah kan tulangnya langsung digigit kan? Kamu bisa kabur dari situ. Di lantai terdapat jejak kaki manusia menuju pintu selanjutnya. Saat kamu memutar handle-nya, ternyata dikunci. Coba deh cari kuncinya dulu. Mana ya guys? Mana ya? Ini di sini mungkin. Wah, si Heli seneng banget ya mainan tulang. Di lehernya ada kunci tuh. Sambil ngelus bulunya, kamu melepas kunci itu dari lehernya. Setelah pintunya dibuka, semuanya malah gelap gulita. Kamu mencoba melangkah, tapi malah terjatuh ke lubang yang dalam. Untung kamu nggak kenapa-napa. Tak lama kemudian, kamu nemu pemutar MP3 beserta headphone yang tergeletak di lantai. Wah, masih ada baterainya nih, keren. Masukin ke sakumu aja lah. Kalau dinding lubangnya begini, mana bisa dipanjat. Tapi tiba-tiba ada 2 utas tali yang terjulur dari bibir lubang. Satu tali berwarna putih dan mengkilap, dan yang satunya kelihatan Oh ya guys, biasa jangan lupa aja. like, Tali mana yang akan komen, kamu pakai untuk subscribe, keluar dari dan situ? nyalakan lonceng. Bunyikan loncengnya
share kepada teman-teman kalian. Oke, lanjut. Oke, aku yang besi. Mirip besi. Kalau yang warnanya putih sih bukan tali, tapi jaring laba-laba. Serangga ini masih memburumu. Pilih tali biasa aja deh biar kamu bisa keluar. Ujung tali itu terikat pada tiang marmer. Setelah melepas ikatannya, kamu mengantonginya. Saat menyusuri koridor, kamu mendengar geraman di belakangmu. Gawat, manusia serigala. Bulan purnama mulai bersinar dan kamu langsung ambil langkah 1000 menuju jalanan. Di hadapanmu sudah ada 3 jalan. Jalan pertama diselimuti lava, jalan kedua dipenuhi ular, sedangkan jalan ketiga menuju ke danau beracun. Buruan, tentukan pilihanmu. Manusia serigala itu terus mengejarmu. Pilih yang berlava itu loh guys. Itu yang pintu nomor 1 kayaknya. Kalian pilih apa? Komen ya guys. Di sisi kiri danau terdapat sepatu, berarti air danaunya beku. Kamu tergelincir di atas es, kemudian jatuh. Manusia serigala itu masih saja mengejarmu, tapi ia juga tergelincir dan kamu jadi bisa kabur menuju permukaan tanah yang keras. Di depanmu ada menara besar, gak perlu buang-buang waktu, kamu segera masuk dan menutup pintunya. Sampailah kamu di ruangan bundar yang diterangi cahaya obor. Di dinding mulai muncul gambar wajah manusia, tangannya terulur keluar. Sosok ini perlahan mendekat dan mengepungmu. Terus kamu harus ngapain dong? Ke pintu itu ada lubang. Ke lubang mungkin. Kamu masih ingat toples garam dan tulisan bulatan garam tadi kan? Taburkan garam itu di sekelilingmu biar hantunya nggak mendekat. Setelah menabur garam dan menunggu sebentar, semua sosok itu seketika lenyap. Kemudian, kamu menaiki tangga spiral menuju puncak menara. Pintu di belakangmu terbanting cukup keras. Di situ terdapat 1 jendela dan penyangga obor dari besi. Di tengahnya ada ranjang besar yang dikelilingi oleh tirai putih. Karena kepo, kamu menyibakkan tirainya. 2 zombie terlihat sedang tidur nyenyak. Keduanya langsung membuka mata, bangkit dari ranjang, dan perlahan mengejarmu. Waduh, harus gimana nih? Lewat jendela pasti. Langsung lewat jendela. Pakai aja tali yang tadi kamu bawa. Ikatkan pada penyangga obor, lalu turun melalui jendela. Mereka nggak akan bisa narik talinya kok. Gak ada ngomong tali. Setelah sampai di bawah, kamu melihat ada mobil tak bertuan di dekatmu. Manusia serigala mulai menerobos keluar kastil. Kamu pun langsung masuk mobil dan mengunci pintu. Tapi ia mukul-mukul jendela mobil dengan cakarnya. Dan parahnya lagi, kunci mobilnya malah hilang. Mungkin ada di laci dashboard. Tapi ada kunci kombinasinya tuh. Pakai 3 angka lagi. Coba deh, inget-inget lagi awal perjalananmu tadi. Buruan tebak kodenya sebelum si manusia serigala berhasil memecahkan kacanya. 4 3 gitu. 3 Saat kamu terbangun di ruang bawah tanah tadi, ada sejumlah tanda yang tertulis di dinding. 4 garis vertikal, 3 garis di bawahnya, dan 1 tanda cek di bawahnya lagi. Tanda cek ini sebetulnya angka 5 dalam tulisan Romawi, jadi kodenya 435. Kamu segera mengambil kunci mobil, menstarternya, dan tancap gas. Setelah cukup jauh dari kastil, kamu baru tahu kalau remnya blong. Di depanmu ada 3 jalan. Jalan pertama terhalang oleh tumpukan batu bata, jalan kedua menuju hutan yang terbakar, dan jalan ketiga berakhir di bukit tinggi dan curam. Jalan mana yang akan kamu pilih? Aduh, kamu benar-benar harus buruan, waktumu super mepet. Guys, kalian pilih yang mana guys? Komen ya guys. Lepas pedal gasnya dan lewati jalan yang menuju ke bukit. Laju mobilmu akan segera turun dan kamu akan bisa keluar dari situ. Saat kamu melompat keluar, mobilmu mulai jatuh dari tebing. Kemudian kamu melanjutkan perjalanan memasuki rawa-rawa. Di situ kamu melihat 3 cewek. Menurutmu, putri duyungnya cewek yang mana? Aku pilih yang di tengah warna biru. Leher cewek yang tengah kelihatan aneh nggak sih? Mirip kayak insang. Cewek kedua punya jari berselaput tuh. Kalau yang di sebelah kiri sih kelihatan cewek normal. Dia pasti manusia.
Setelah cukup lama menyusuri rawa, kamu sampai di pantai. Di situ ada perahu motor tua. Kamu mendorongnya ke air, menyalakan mesinnya, dan mulai menaikinya. Asik, akhirnya kamu bisa pergi jauh-jauh dari pulau berkastil itu. Di kejauhan, kamu melihat bebatuan dan bangkai kapal. Kemudian, kamu menurunkan laju kapal. Wah, ada nyanyian merdu. Suaranya bersumber dari puncak karang. Itu si peri laut. Mereka mencoba memikat pelaut agar menabrakkan kapalnya ke karang dengan nyanyian merdunya. Kapalmu terus mendekat dan kamu nggak bisa mengendalikannya. Batu itu makin dekat. Cepat, lakukan sesuatu. Pakai baterai yang diambil tadi. Enggak sih. Kamu masih punya pemutar MP3 tadi kan? Pasang headphone-nya, lalu nyalain musiknya agar kamu bisa menjauh. Mesinnya mati lagi. Menjauh di sana, terlihat ada pulau lain. Kamu pun langsung mendayung perahumu. Setelah beberapa jam, kamu mulai lapar dan haus. Di dekatmu sekawanan ikan berenang-renang dan kamu juga nemu umpan ikan di dalam perahu. Tapi gimana kamu bisa nangkep ikan tanpa alat pancing? Menggunakan tali yang tadi nggak sih? Dipakai? Nggak tahu. Pakai tali sepatumu aja lah. Taruh umpannya di tali sepatu, kemudian masukin ke dalam air. Yeay, berhasil. Lagi asik-asiknya mancing, di dekatmu malah ada si hiu. Ia mengitari perahumu. Pulau itu sudah benar-benar dekat, tapi kamu harus menjauh dari hewan ganas ini. Gimana caramu mengatasi masalah ini? Lemparkan ikan yang telah kamu tangkap sejauh mungkin. Ini akan mengalihkan perhatian hiu dan memberimu sedikit waktu untuk sampai ke pantai. Beres. Sayang kamu telah memberikan makan siangmu untuk pemburu laut itu. Dengan kelelahan, kamu sampai di pantai. Di sini kamu bertemu seorang lelaki. Dia bilang dialah yang meninggalkan pemutar MP3 dan tali untukmu. Dia juga yang menuliskan kode di dinding penjara bawah tanah. Dan tanpa babi bu, kamu tendang tulang keringnya dan dia tertatih-tatih. Enggak. Tapi kalau aku pasti akan kulakukan itu. Bagaimanapun, kamu senang semua sudah berlalu dan kamu hanya berbaring di pasir. Tetapi lelaki itu bilang, ini bukan waktunya bersantai, ujian sulit lain masih menunggumu. Kamu bisa mendengar bunyi aneh dari hutan, tapi itu cerita lain. Dan cerita yang ini sudah selesai. Saatnya mencari tahu skormu. 0 sampai 4 poin, nggak apa-apa, lain kali bisa lebih baik kok. Tapi sebaiknya nggak usah datang ke kastil itu lagi lah. 5 sampai 8 poin, lumayan. Kamu sudah pemberani, tapi masih kurang amunisi. Kalau lebih sering latihan, kamu pasti akan jago. 9 sampai 12 poin, hampir sempurna. Kamu telah lulus tes dan terbukti bisa keluar dari segala situasi berbahaya. 13 sampai 15 poin, kamu nggak perlu ngacir saat ketemu monster. Justru mereka yang harus mewaspadaimu. Kamu sudah bisa tinggal di kastil mistis tuh. Oke guys, video kali ini sampai sini saja. Video kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah guys. Widih, Ferdi hoki banget tuh. Dia bekerja di pabrik coklat.